Devan dibuat kacau tak karuan. Devan Megantara. Kau gila Nasya. Bagaimanapun juga aku sudah menikah. Aku tidak mungkin bisa kembali padamu seperti dulu. Devan menghempaskan tangan gadis itu dengan lembut. Nasya Mahila. Tapi semua itu terjadi karena ulah kedua orang kita Devan. Kita berdua hanya korban. Dan kita dapat memperbaiki itu semua jika kau mau. Tidak Nasya. Aku tidak mau melakukan kesalahan fatal. Aku sudah memutuskan untuk berkomitmen dengan Alika. Dialah istriku satu-satunya. Nasya Mahila. Tapi aku tahu kau masih mencintaiku Devan. Dengan beradanya kau di sini sekarang. Itu jelas sekali bahwa kau lebih memilih aku dibandingkan orang baru itu. Aku akan memaklumi kehilafanmu. Minta maaflah pada gadis itu. Mari kita kembali seperti dulu lagi. Nasya terus menyerang hati Devan hingga pikiran pria itu jadi kacau tak karuan. Sekali tidak ya tidak. Aku yakin sekali bahwa yang aku cintai adalah Alika. Bukan dirimu lagi. Nasya Mahila. Sudah ku bilang. Kalau sudah tidak cinta kau tidak mungkin di sini bersamaku. Bodoh. Mulutmu memang berkata tidak. Namun sekeras apapun kau mengelak hatimu tetap tidak bisa menolak. Perasaanmu masih sama. Kau masih mencintaiku. Devan Megantara. Tidak Nasya. Ark. Devan menjerit keras. Telinga berdengung ngilu. Kau mencintaiku Devan. Kau masih mencintaiku dan akan selamanya mencintaiku. Devan Megantara. Tidak sialan. Aku tidak mencintaimu lagi. Devan menarik kursi dan membantingnya ke dinding. Beruntung ruangan itu kedap suara sehingga tidak mengganggu pasien lain di luar sana. Sebelum Nasya datang mengacaukan hidupnya, Devan yakin 100% bahwa ia tidak lagi mencintai gadis itu. Bahkan saat Nasya meminta Devan memperbaiki hubungan kembali di depan Alika tadi, ia masih memiliki hati yang sama. Tetap menolak untuk kembali. Namun, semua perasaan Devan menjadi kacau balau sejak melihat Nasya menyayat tangannya sendiri. Luka yang dirasakan gadis itu seperti bisa dirasakan oleh Devan. Ia yang tadinya acuh tak acuh perlahan tergerak hatinya. Ia yang tadinya acuh tak acuh perlahan tergerak hatinya. Devan seperti harus bertanggung jawab penuh atas nasib Nasya yang jelas-jelas hanyalah bekas pacar. Melihat Nasya terluka atau dilukai membuat relung hatinya menjerit tidak rela. Entah itu perasaan apa. Entah kenapa juga Devan bisa seperti itu. Devan Megantara. Hentikan Nasya. Cukup, kau menyiksaku. Devan terpuruk dengan keadaan kacau di lantai. Nasya Mahila. Bangunlah Devan. Aku tidak bermaksud mengacaukan hatimu. Aku hanya ingin kau menyadari perasaanmu yang sesungguhnya. Melihat keadaan Devan menjadi seperti itu Nasya menjadi tak tega. Devan Megantara. Jujur aku tidak tahu ada apa dengan hatiku sekarang. Nasya. Aku memang tidak tahu apakah aku masih mencintaimu atau tidak. Tapi yang jelas aku tidak bisa meninggalkan Alika demi siapapun. Nasya tersenyum getir. Nasya Mahila. Itu pasti naluri Devan. Kau hanya kasihan pada gadis itu. Tidak. Aku mencintainya Nasya. Aku sungguh mencintainya. Devan sedikit berteriak saat mengatakan itu. Ia bangkit dan memilih duduk di sofa karena berdekatan dengan Nasya membuat hatinya menjadi panas tak jelas. Nasya Mahila. Baiklah. Aku percaya kau mencintai gadis itu. Tapi, tahukah kau bahwa manusia memiliki fake love? Cinta yang kau rasakan terhadap gadis itu bisa jadi hanya perasaan palsu. Devan. Seperti aku yang nekat kembali padamu. Di mana aku saat itu memiliki perasaan palsu tidak cinta lagi. Aku yakin aku bisa melupakanmu. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Lama-lama aku menyadari perasaanku yang sesungguhnya. Aku menyesal dan ingin kembali lagi. Bisa jadi cinta yang kau rasakan terhadap gadis itu pun palsu. Dan saat kau menyadari semuanya, dia sudah terlanjur sakit hati kepadamu. Bukankah itu sangat menyakitkan untuk korbannya? Nasya tak lagi menyerang Devan dengan kalimat kasar seperti tadi. Tapi yang halus seperti ini justru membuat Devan bimbang. Benarkah perasaanku terhadap Alika hanya perasaan palsu untuk sementara waktu? Batin Devan bimbang. Jujur ia sendiri mulai takut. Takut akan perasaannya sendiri yang belum bisa dia mengerti. Nasya Mahila, kemarilah. Kau bisa berkeluh kesah kepadaku jika kau bingung. Aku juga tidak akan memaksamu sekarang. Nasya tersenyum hangat.
Devan bangkit dari duduk. Ia berjalan ke arah Nakas untuk mengambil dompet dan kunci mobilnya. Tidak. Nasya, aku harus kembali. Aku sudah terlalu lama meninggalkan Alika di hotel sendirian. Aku takut dia marah padaku. Akhirnya Devan memutuskan pergi. Nasya menjerit. Tapi pria itu tetap berjalan hingga pintu ruangan Nasya tertutup sempurna. Nasya Mahila. Kau kejam Devan. Kau kejam. Alika. Ra. Alika menangis tak kuasa saat pintu dibuka oleh temannya. Demi agar masalah rumah tangganya dengan Devan tidak terendus oleh keluarga besar. Alika sampai mendatangi apartemen kecil Rara sahabat SMA-nya. Ia tak tahu harus kemana lagi selain mendatangi tempat ini. Rara. Ya Tuhan Alika. Rara merangkul gadis yang sudah tidak gadis itu penuh rasa iba. Lalu mengajaknya masuk ke apartemen kecil dan pengap miliknya. Rara. Kau kenapa? Sudah menikah tidak mengundangku. Sekarang baru menikah 2 hari langsung mencariku. Apa kau diusir suamimu? Pikiran Rara langsung berburuk sangka karena ia terlalu banyak membaca novel ikan terbang dan drama ala-ala. Alika, kasih aku minum dulu. Aku haus Rara. Alika menatap temannya agak jengkel. Tapi mau bagaimana lagi itulah keadaan temannya yang apa adanya. Rara, astaga, aku lupa. Rara menepuk jidatnya. Ia segera menarik Alika duduk lalu mengambil segelas air putih. Rara, tidak ada apa-apa di rumahku. Hanya tinggal air putih saja. Siapa suruh kau datang di tanggal tua? Di tempatnya ini tidak ada ruang tamu. Meja dan ruang tamu yang diduduki mereka adalah tempat Rara makan sekaligus menerima tamu. Alika, tidak apa Rara. Yang penting tidak ada sianidanya. Alika meminum air galon 5 ribuan itu dengan sekali tenggak. Rara, ya sudah cepat cerita. Aku ingin mendengar karma seorang sahabat yang tidak mau mengundang temannya di pesta perkawinannya. Alika, jadi, gadis itu tak kuasa menahan tangisnya saat hendak cerita. Rara menjadi iba. Sebisa mungkin ia menenangkan gadis itu. Rara, mau makan mie instan dulu. Al, agar kau ada tenaga sedikit untuk menghadapi kenyataan. Alika menggeleng tidak mau. Alika, aku cerita dulu. Abis itu baru makan. Oh ya, kau masih ingat kalau aku hanya makan mie instan rasa ayam bawang kan? Rara, ya ampun. Aku adanya kari spesial. Itu pun hanya satu. Rara menggerutu kesal. Namun saat melihat wajah Alika cemberut, gadis itu menghela napas. Rara, baiklah. Nanti aku turun ke minimarket bawah untuk berbelanja. Kata Rara. Alika sedikit tersenyum mendengarnya. Ia pun mulai bercerita. Alika, jadi mantan kekasih suamiku tiba-tiba datang ke hotel tadi pagi. Rara, mendatangi hotel tempat kalian melakukan malam pertama. Gila, kata Rara terkejut. Rara, mau ngapain? Trisam. Alika, isyak. Kau ini. Serius sedikit Rara. Alika menjambak rambut Rara. Rara, serius Al. Dia mau apa menyusul kalian ke hotel? Alika, tentu saja mau merebut suamiku. Rara, bagaimana ceritanya? Rara mulai serius mendengarkan cerita Alika. Alika, aku juga kurang paham. Intinya mereka berdua sebenarnya masih saling cinta. Tapi orang tua suamiku tidak setuju dengan hubungan keduanya sehingga mereka harus putus secara paksa. Rara, kalau masih cinta kenapa dia mau menikah denganmu? Ini kau menikah kontrak atau menikah sungguhan sih, Al? Agak bingung saya. Rara menepuk jidatnya. Alika, aku menikah sungguhan bodoh. Nah untuk masalah itu, hubungan mereka memang sempat renggang semenjak gadis itu kabur ke luar negeri. Kemudian suamiku berusaha meyakinkan diriku bahwa dia sudah tidak cinta lagi. Alika menghentikan bicaranya. Rara, apa? Biar aku tebak. Ini bagian yang paling seru dalam cerita novel. Pasti gadis itu datang kembali mengatakan masih cinta mati. Iya kan? Hahaha. Ya ampun. Aku tertawa jahat boleh tidak sih? Alika. Sesuai yang kau tebak. Suamiku agak terlihat bimbang begitu gadis sialan itu mengajaknya balikan. Dia sih bilang masih ingin mempertahankan hubungannya denganku. Tapi sorot matanya mengatakan lain. Seperti ada perasaan berbeda saat melihat gadis itu. Rara, ya ampun. Terus. Alika, ini bagian yang paling kau suka.
Alika sengaja berhenti bicara. Rara, apa-apa? Cepat katakan. Alika, demi meyakinkan suamiku masih cinta kepadanya. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia menyayat tangannya sendiri dengan sebilah pisau. Rara, astaga, gadis licik. Lalu reaksi suamimu bagaimana? Rara menggeleng keheranan. Tak menyangka suasana malam pertama Alika kacau balau sampai separah ini. Alika, ya, sesuai yang kau duga pastinya. Suamiku panik. Dia seperti orang kesetanan dan langsung memeluk gadis itu. Padahal, bibirnya belum kering saat mengatakan hanya cinta kepadaku. Mulut dan hatinya tidak sinkron, Ra. Aku benci dia. Rara. Ya Tuhan. Ceritamu mengenaskan sekali, Alika. Alika. Ya beginilah. Bahkan sampai sekarang suamiku belum pulang dari rumah sakit. Dia meninggalkan aku di kamar pengantin sendirian. Rara. Oh my god. Tapi kalian belum anu-anukan Alika. Alika. Tentu saja sudah. Aku sudah tidak perawan lagi sekarang. Alika, iya. Semua orang memuji kami sebagai pasangan yang sangat serasi. Tanpa mereka tahu bahwa nasibku yang sesungguhnya begini. Rara, sabar Al. Kau harus memberinya pelajaran. Mulai sekarang kau tidak perlu menemui pria itu lagi. Biarkan dia berpikir. Penting mana kau dengan gadis itu? Alika, aku niatnya juga begitu. Maka dari itu aku datang rumahmu. Rara, kau datang di saat yang tidak tepat Alika. Uang bulananku sudah habis untuk beli boba. Alika, aku juga tidak bawa uang. Hiks, semua uangku tertinggal di apartemen. Aku hanya ada cincin perkawinan tapi sayang kalau dijual. Rara, ya sudah. Malam ini makan seadanya. Uangku masih cukup untuk membeli mie instan. Alika, terima kasih Ra. Sebelumnya aku minta maaf karena sudah merepotkanmu.